Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan laporan produksi dan laporan keuangan dari Lazis Bakery and Cafe. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Stefani, NPM 1942068. Perkenalkan, nama saya Siti Delima Sari Putri, NPM 1942034. Saya Suci Fadila dengan NPM 1942108. Saya akan menjelaskan company profile. Lazis Bakery and Cafe adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang usaha penjualan beraneka ragam roti. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Siswa Wahyono yang didirikan 8 tahun lalu, yaitu pada tanggal 12 Januari 2012. Lazis Bakery and Cafe ini buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9.30 malam. Lazis Bakery and Cafe sudah menerima sertifikat halal dari LPPOM MUI Kepri pada tanggal 12 Februari 2017. Saya akan menjelaskan beginning trial balance. Jadi beginning trial balance ini adalah sisa biaya produksi yang digunakan untuk produksi bulan lalu, sehingga sisa produksi tersebut bisa digunakan dalam bulan selanjutnya. Jadi total beginning trial balance-nya adalah Rp45.519.226.000. Selanjutnya adalah transaksi. Kami mengambil transaksi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Ini adalah transaksinya. Lalu selanjutnya ini adalah jurnalnya. Jurnal di tanggal 2, 3, 4, dan 5 adalah jurnal penjualan, jadi jurnalnya sama semua. Kecuali di tanggal 3 ada miscellaneous expense, yaitu membayar uang keamanan lingkungan sebesar Rp35.000. Selanjutnya, kita ke tahap unadjusted trial balance. Angka-angka di sini didapatkan dari ledger. Totalnya sebesar Rp60.669.226. Lalu kita ke tahap adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibikin untuk menyesuaikan saldo-saldo pada akhir periode. Totalnya sebesar Rp4.603.744. Lalu kita ke tahap adjusted trial balance. Semua akun angkut dimasukkan ke sini, lalu mendapatkan total sebesar Rp63.033.303. Lalu untuk allocation, kami memakai sistem sequential method. Jadi ini adalah allocation-nya. Selanjutnya overhead kami menggunakan metode ABC. Kami memiliki 3 aktivitas, ini overhead kami, ini aktivitas yang digunakan, ini cost-nya. Untuk mencari rate, contohnya adalah machine hours. Cost ini dibagi dengan 170, didapat angka segini. Kemudian lakukan hal yang sama sampai utility. Karena indirect labor ini sama building ini nggak ada aktivitasnya, jadi kami bagi 3 aja. Jadi cost ini dibagi 3, didapatlah semua 1.238.962,19. Ini rate-nya sama 3 departemen. Kemudian cost overhead yang untuk mencari cost overhead ini caranya adalah rate yang sudah didapat dikali dengan masing-masing hours-nya, didapatlah 6.862.72941. Lakukan hal yang sama sampai ke packing. Kemudian kan indirect labor sama building ini nggak ada aktivitasnya, jadi samakan aja dengan angka dari rate-nya. Didapatlah 1.961.438. Yang baking 1.826.834, yang packing 1.624.428. Kemudian dimasukin ke sini karena untuk mencari current coverage cost. Untuk mencari current coverage cost untuk laporan produksi adalah direct labor ditambah overhead tambah alokasi support. Jadi mixing totalnya adalah 3.361.438, yang packing 3.136.634, yang packing 2.624.428. Standard costing. Standard costing dibuat untuk mengetahui apakah ada pemborosan biaya. Di sini kita bisa lihat bahwa
standar nilainya lebih besar dari aktual, maka bisa dibilang bahwa mereka tidak melakukan pemborosan direct material. Dari material price variance didapat 1040 variabel, material as variance didapat 2,30 variabel. Sama dengan direct material juga tidak melakukan pemborosan biaya karena nilai standar lebih besar dari aktual. Dilihat dari labor rate variance, ini didapat 1400 variabel, labor efficient variance didapat 3600. Selanjutnya kita akan membuat laporan produksi. Pertama kita membuat listing report dari FIFO method. Ini unit information ini datanya sudah ada, jadi tinggal masukin. Jadi unit complete and transfer out ini kan 1700, ini akan digunakan sebagai unit starter di baking. Terus unit equivalent unit sama, datanya masukin aja. Terus unit in beginning-nya 7%, jadi kita gunain 30% aja. Terus unit ending WP-nya ada 40, jadi masukin 40 totalnya semua. Terus cost information. Cost to accounted for itu ada beginning dari beginning WP dan incurrent during period, jadi tambahin aja. Terus cost per equivalent unit ini kita hanya gunakan angka dari current cost, jadi dibagi dengan equivalent unitnya berapa. Terus cost accounted for ini terdiri dari unit start transfer out dan ending WP. Jadi total dari unit transfer out ini akan digunakan sebagai current transfer in di baking. Kemudian ending WP ini totalnya akan digunakan sebagai ending WP di COGM. Terus lanjut ke baking. Baking ini caranya sama persis dengan mixing, namun ditambahin dengan transfer in. Jadi langsung ke unit complete and transfer out ini kan 1600. Jadi dimasukin ke baking sebagai unit starternya. Terus cost accounted for ini unit transfer out ini totalnya kan 8 juta ini akan dimasukin ke baking sebagai current transfer in. Terus ending WP ini sama, akan digunakan sebagai ending WP di COGM. Kemudian packing sama persis caranya dengan si baking. Jadi ending WP 3 juta ini akan digunakan sebagai ending WP di COGM. Jadi dapat dilihat dari tabel ini, total dari COGM kami yaitu 6.513 per unit, dan total COGS kami yaitu Rp12.768.942. Lalu ke laporan keuangan, income statement dan owner equity-nya, seperti yang tertera pada laporan. Dan balance sheet-nya juga balance.